Gara-gara perubahan cara berbelanja dari direct selling menjadi online, hampir separuh penjual pakaian di Pasar Andir, Kota Bandung, Jawa Barat gulung tikar. Mereka terpaksa menutup kios karena kesulitan beradaptasi. Kondisi sentra fashion di Kota Kembang itu kini mengenaskan. Ini kondisi Pasar Andir di Kota Bandung sekarang. Lorong-lorongnya sepi dari pembeli. Bahkan jumlah toko yang buka pun hanya sedikit. Jauh berbeda dibanding sebelum adanya fenomena belanja online. Pedagang yang masih bertahan di tempat ini harus beradaptasi dengan gaya hidup konsumen. Sambil menunggu pembeli yang datang langsung, mereka mengisi waktu dengan berjualan online. Menjajakan dagangannya satu persatu, menjelaskan model dan detailnya, serta mengenakannya sebagai contoh. Lebih lelah pasti, tetapi ini harus dilakukan agar tetap menghasilkan cuan. Pengunjung itu emang lagi sangat kurang gitu kan. Mungkin dengan keadaan ekonomi kayak sekarang juga ya. Semuanya rata gitu loh. Bukan di Andir aja, di Pasar Baru juga sama sih semuanya kayak gitu. Ada banyak yang tutup. Tapi emang ngaruh sih kalau buat orang pedagang gitu. Sekarang banyak yang tutup, banyak yang udah over kontrak gitu ya tokonya gitu. Itu mah sangat ngaruh sih. Paling kalau kita sih ngakalin untuk kayak sekarang itu kayak gini. Nomor 2 ya, celana yang pakai di nomor 2. Celana yang pakai di nomor 2. Bahannya dia di bahan. Untuk jualan online sendiri nih, dengan cara live ini, sampelnya. apakah membantu untuk penjualan barang? Karena bahannya sama. Cukup membantu. Ya, bahan jenis yang stretch dan juga kayak ada order yang keluar. Kayak ini kakak. Ya, kalau untuk sekarang sih harus ngikutin ya. Ngikutin zaman lah. Ngikutin zaman gitu. Kalau kita nggak ngikutin, ya sama kayak yang lain juga nanti. Pengelola Pasar Andir Dino Lesmana membeberkan, dari total 1.004 kios, hampir separuhnya sudah tutup. Para pedagang terpaksa gulung tikar karena perubahan perilaku konsumen. Keadaan makin buruk karena para produsen langsung menjual hasil produksinya ke konsumen secara online. Hal ini nih, penjualan online yang produsennya membuat sendiri, bikinlah kebijakan ataupun barang-barang dari luar negeri masuk ke pasar ini, ke Indonesia itu bisa dikurangin atau gimana gitu untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia. Saat ini, jualan online tidak hanya melalui e-commerce, tetapi juga sosial media atau social commerce. Kondisi ini membuat para pedagang konvensional harus lebih kreatif agar tetap bisa bertahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Berkurangnya jumlah konsumen jual beli langsung juga dialami para pedagang di Tanah Abang, Jakarta. Untuk mengetahui aktivitas perekonomian saat ini di Pasar Tanah Abang, Jakarta, kita akan bergabung dengan rekan Celia Alexandra. Selamat siang, Celia. Seperti apa kondisi di Tanah Abang saat ini? Baik pemirsa, saya Pasar Abang, namun kali ini saya sangat leluasa sekali ketika berada di Pasar Tanah Abang. Ini tandanya sesuatu terjadi di pasar tradisional atau pasar grosir terbesar di Asia Tenggara ini. Yang antusias di sini cuman hanya para penjualnya saja, sedangkan pembeli tidak sama sekali, sangat minim sekali. Bahkan pembeli sudah beralih, bukan lagi ke pasar konvensional, melainkan saat ini beralih ke online. Kabarnya juga akan dilakukan larangan terhadap TikTok Shop. Lalu bagaimana pendapat dari para pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang ini? Yang cukup antusias dan akan memberikan pandangannya terhadap kita. Dengan macam ini, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Celia Alexandra. Kita masih mencoba menghubungi Celia.
Baik, terima kasih Celia melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta. Dan pasar Tanah Abang kembali menjadi perhatian masyarakat pemirsa. Namun bukan karena meningkatnya aktivitas jual belinya, melainkan pengunjung yang datang ke pasar Tanah Abang semakin menurun, bahkan sepi hingga membuat sejumlah kios gulung tikar atau tutup. Kondisi pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut terus mengalami penurunan. Bahkan tidak sedikit yang diviralkan kondisinya oleh sejumlah pedagang di Tanah Abang. Kondisi sepinya pasar hingga turunnya omset penjualan tersebut sudah terjadi sejak pandemi. Namun hingga saat ini, penjualan pun tidak melonjak naik, melainkan semakin turun sehingga membuat banyak pedagang yang lebih memilih menutup kiosnya. Selain pengaruh pandemi COVID-19, pasar Tanah Abang menjadi sepi karena adanya persaingan perdagangan online. Dengan banyaknya platform belanja online yang menjual dengan harga miring, sehingga mengganggu penjualan di toko konvensional. Menurut pengakuan dari salah satu pedagang, kondisi ini semakin menyulitkan mereka lantaran serbuan produk dari luar negeri yang menawarkan harga lebih murah. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat membatasi dan lebih mensupport produk lokal. Kalau penjualan pasti signifikan turun banget. Karena untuk lihat sendiri kan kosong semua, nggak ada sepi pengunjung. Memang harus ya kebanyakan di online sekarang. Live streaming beli belanja lewat. Iya, live streaming banyak. Karena mereka kan ada promo-promo, bebas ongkir. Dari Jakarta, Fatima Albar, Hilda Ramadanti, Dani Martin, TV One mengabarkan.